Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Akil Munawar dari kelas S6B dengan nomor pokok mahasiswa 2020 Yang pertama-tama izinkan saya menjelaskan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak yang baik tentunya membawa banyak manfaat bagi diri seseorang. Di dalam Islam, penjelasan tentang pentingnya berakhlakul karimah tercantum di dalam Al-Quran. Arti akhlak dalam Islam erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang. Nah, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan akhlak yang dimiliki. Sebab arti akhlak sudah melekat dalam diri seseorang yang mana termasuk sifat dan watak. Karena itulah kita tentu cukup familiar mendengar kalimat kepribadian seseorang merupakan cerminan dari akhlak mereka. Nah, dalam Islam dikenal dua macam akhlak, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Adab sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk contoh dari akhlak mulia yang dimiliki seseorang. Nah, dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan akhlakul karimah, di mana arti akhlak tersebut adalah akhlak terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi anjuran untuk berakhlakul karimah sudah dijelaskan di sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum membahas mengenai akhlak dalam Islam, mari kita lihat terlebih dahulu penjelasan arti akhlak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, merujuk pada KBBI, arti akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Sementara itu, secara bahasa, arti akhlak berasal dari bahasa Arab yakni khuluq. Artinya, akhlak dari kata tersebut memiliki arti perangai, tingkah laku, dan tabiat. Jika disimpulkan, pengertian akhlak tersebut sama-sama menjelaskan tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Nah, dengan kata lain, arti akhlak tersebut muncul secara alamiah dalam diri seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, agama juga merupakan sumber dari akhlak yang dimiliki seseorang. Dalam Islam, arti akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Menurut tokoh besar di dalam agama Islam yakni Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai pengertian akhlak yakni salah satu sifat yang sudah melekat dalam jiwa manusia. Sifat tersebut bisa memicu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan atau perkiraan lagi. Nah, dapat dikatakan juga bahwa akhlak yang dimiliki seseorang merupakan sifat atau watak bawaan mereka. Itulah pengertian atau arti dari akhlak dalam Islam yang perlu diketahui. Arti akhlak memang erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tingkah laku mereka dengan sesama manusia, melainkan juga dengan Tuhan dan semua makhluk di muka bumi. Dalam Islam dibagi beberapa macam akhlak yang penting untuk kita ketahui. Karena itulah di bawah ini penjelasan tentang macam-macam akhlak dalam Islam beserta perbedaannya. Nah, macam-macam akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Nah, arti dari akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang dimiliki seseorang. Karena itulah sangat penting seseorang muslim memiliki akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, akhlak mahmudah dapat digolongkan beberapa kategori yakni kejujuran, tingkah laku yang baik, pemalu, rendah hati, murah hati, dan kesabaran. Nah, yang kedua adalah akhlak mazmumah. Kebalikan dari kata akhlak mahmudah, akhlak mazmumah berarti akhlak tercela atau buruk. Karena tergolong sebagai akhlak tercela, sudah sewajarnya seorang muslim menghindarinya. Sementara itu beberapa kategori akhlak mazmumah tersebut yakni bergosip, mencuri, dengki, dan iri hati.
aniaya, dan lainnya yang merugikan orang lain. Nah, setelah tahu penjelasan mengenai arti akhlak dalam Islam, macam-macamnya, dan selanjutnya ada beberapa keutamaan yang bisa umat muslim peroleh jika menerapkan akhlak yang mulia. Di antara keutamaan memiliki akhlak mulia dapat kalian simak sebagai berikut. Nah, keutamaannya yang pertama adalah menjadi amalan baik bagi kita yang menerapkan maupun orang lain. Yang kedua, kita semakin dicintai oleh Rasulullah SAW karena Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, ditinggikan derajat dan kedudukan di akhirat. Dan yang terakhir adalah jaminan mendapat rumah di surga. Nah, selanjutnya adalah mengenai adab atau etika belajar di dalam Islam. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Saint John dari Damaskus abad ke-7 Masehi menempatkan etika dalam studi filsafat praktis. Etika dimulai ketika orang merenungkan unsur pendapat etis spontan, kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa sebagian karena kita opini etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, sebagai ilmu, objek etika adalah perilaku manusia. Namun, tidak seperti ilmu-ilmu lain yang juga meneliti perilaku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Ini adalah sudut pandang etika tindakan manusia yang baik dan buruk. Nah, etika belajar di dalam Islam, etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia pada setiap saat. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan aturan yang harus ditaati dan dilakukan tersebut ialah bahwa belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memiliki sifat yang transendental. Hubungannya tidak sebatas secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah, yang pertama, peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan melafalkannya. Hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidikan meskipun pendidikannya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, yang keempat, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat dokter yang mempunyai kepandaian, maka demikian itu lebih utama. Nah, selanjutnya adalah etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian etika. Simpelnya, etika merupakan norma-norma tingkah laku yang perlu dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika di dalam beragama yang paling penting adalah bagaimana kita mencerminkan diri sebagai agama yang kita anut. Dalam hal ini adalah agama Islam. Maka dalam Islam konsep dasarnya adalah bagaimana kita menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah merupakan konsep dasar yang juga menjadi etika dalam menjalankan sesuatu, di mana kita harus berbuat baik, melakukan kewajiban kepada Tuhan kita maupun terhadap sesama. Ini merupakan bagian dalam etika beragama. Selanjutnya adalah etika dalam berbangsa dan bernegara.
konsep dasar dalam menjalankan etika dalam berbangsa dan bernegara adalah dengan menaati perintah, peraturan, tata krama yang diterapkan di dalam lingkungan bermasyarakat. Seperti misalnya yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, di mana kita harus menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini merupakan etika kita dalam berbangsa dan bernegara, lebih ke bagaimana kita memantaskan diri terhadap lingkungan kita dalam bermasyarakat. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pengertian musyawarah dan prinsip berdemokrasi dalam Islam. Pertama, pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Nah, kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Karena jika dalam urusan keagamaan, keislaman disebut dengan ijtihad. Nah, selanjutnya prinsip berdemokrasi dalam Islam. Saya merangkum dalam 5. Yang pertama, musyawarah atau asyura seperti yang dijelaskan tadi. Prinsip ini menjelaskan tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua adalah adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan dengan adil, sesuai, bijaksana bagi semua orang. Nah, yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Ini merupakan etika dalam berdemokrasi. Yang keempat adalah tanggung jawab atau al-masuliyah. Nah, setiap muslim wajib menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah dan orang yang mempercayakannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebebasan atau al-hurriyah. Nah, bagi seseorang muslim kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.